Ketemu nanti dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini hadir lagi dalam kajian rutin kita, kajian tafsir. Masih membahas surat Toha. Insyaallah malam ini kita membahas 6 ayat yang terakhir dari surat Toha. Dan insyaallah setelah selesai surat Toha ini, menjelang Ramadan kita akan membahas hal-hal terkait dengan persiapan Ramadan, juga fikih Ramadan ya. Jadi setelah ini kajian fikih dan kajian tafsir kita off dulu. Insyaallah berikutnya kita kajian Ramadan juga persiapan saum Ramadan. Silahkan malam ini dibuka surat Toha ayat 130 sampai ayat 135 sampai akhir di surat di halaman 321. Untuk tilawah akan dibimbing oleh Ustadz Andri. Oke ini aja. Semuanya Iya. Semuanya langsung sampai sini. Boleh lah, boleh biar nggak terlalu lama. Atau satu seperti biasa. Jadi gantian gitu. Atau talaki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به
إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Alhamdulillah, sudah kita baca sama-sama surat Toha 130 sampai 135. Jazakumullah kepada Ustaz Andri yang telah memandu kita membaca ayat-ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagian terakhir dari surat Toha ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir 'ala ma yaqulun." Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, fasbir ala ma yaqulun, sabarlah kamu atas apa yang mereka lakukan, mereka ucapkan. Sabar apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk sabar atas ucapan orang-orang kafir. Mereka yang menuduh Nabi itu berdusta, menuduh Nabi itu yang bukan-bukan, menuduh, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana supaya sabar? Allah memberikan tips, ya, memberikan cara supaya Nabi sabar dan bagaimana juga kita bisa sabar. Kata Allah apa? Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah, memuji Allah Subhanahu wa taala qabla tulu'isy syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah sholat subuh dan sholat apa? Sholat maghrib, ya, sholat subuh dan sholat maghrib. Jadi sesuatu yang bisa membantu kita untuk sabar adalah sholat, ya, wasta'inu bis sabri wassalah, ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih, dan dari waktu-waktu malam fasabbih, maka bertasbihlah juga. Sebagian ulama tasbih di waktu malam ini apa? Tahajud, ya. Jadi tasbih di waktu malam ini tahajud, tapi sebagian juga ada yang mengatakan bahwa tasbih di waktu malam di sini maksudnya adalah sholat isya, ya, sholat isya, ya, sholat isya. Yang tadi qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha itu sholat subuh dan sholat asar, ya, qabla ghurubiha, sholat subuh dan sholat asar. Wa min ana'il lail, dan dari waktu-waktu malam adalah sholat maghrib dan sholat isya. Fasabbih wa atrafan nahari, dan di waktu-waktu siang, la'allaka tardha, supaya engkau ridho. Nah, dari sini Allah menyebutkan bahwa kalau kita ingin hidup sabar, ya, menghadapi tantangan, menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi godaan, ya, di dunia adalah dengan sholat. Sholat 5 waktu di sini disebutkan jelas, ya. Sholat qabla tulu'isy syamsi, sholat subuh, wa qabla ghurubiha, sholat asar, kemudian wa min ana'il laili, sholat maghrib dan sholat isya, wa atrafan nahari, dan juga sholat zuhur. Ini sholat 5 waktu disebutkan. Kemudian ayat yang ke-131, wala tamuddanna 'ainaika, dan janganlah kamu, ya, mengarahkan pandanganmu ila ma matta'na bihi, kepada apa yang kami berikan kenikmatan, ya, dengan sesuatu itu, azwajam minhum, ya, beberapa orang dari mereka, zahratal hayatid dunya, sebagai bunga-bunga kehidupan dunia, linaftinahum fi, supaya kami menguji mereka. Ya, jadi yang berikutnya Allah memerintahkan Nabi SAW dan juga kita semua untuk tidak terlalu terpukau, tidak terlalu silau, tidak terlalu kagum, ya, dengan orang-orang yang Allah bukakan kepada mereka
ya, bunga-bunga ataupun perhiasan-perhiasan dunia. Yang dimaksud di sini maksudnya orang-orang yang kaya. Biasanya kan kita kalau ya secara umum ya manusia kalau dia misalnya hidup sederhana, melihat tetangganya serba ada ya, serba ada kendaraannya, rumahnya, perhiasannya, ya, pengen semuanya, pengen seperti orang tersebut, ya, pengen seperti orang tersebut, ingin banyak harta. Nah, tapi biasanya kalau kita terlalu melihat ke atas, ya, kalau kita terlalu melihat ke atas, nanti kita jadinya tidak bersyukur ya atas nikmat yang kita miliki, ya, merasa kurang, merasa kita tidak beruntung, kok Allah begitu gitu ya. Ya, makanya dalam urusan dunia jangan melihat ke atas ya, tapi lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Ya, tapi sebaliknya dalam urusan ibadah kita harus melihat orang yang lebih soleh, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak ilmunya. Karena itu kalau kita terus-menerus melihat orang yang ada di atas kita dalam urusan dunia, nanti kita termasuk orang yang kufur nikmat. Padahal udah Allah kasih sehat, udah Allah kasih ilmu, ya, udah Allah kasih ya meskipun sederhana masih bisa makan, masih bisa hidup, ya. Kecuali yang dibolehkan kita melihat ke atas dalam urusan dunia itu apa yang disebut Nabi apa? Ya, ghibthah, ya, kata para ulama ghibthah, yaitu kita boleh iri kepada orang yang kaya, tapi bukan sekedar kaya, tapi kayanya dermawan, ya. Kita boleh iri, boleh hasad kepada orang yang kaya, tapi meskipun kaya dia itu dermawan, ya. Dermawan, banyak sedekahnya, banyak infaknya, banyak wakafnya, itu mah boleh. Bukan karena kekayaannya, tapi karena kedermawanannya. Jadi jangan lama-lama kalau kita melihat orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, ya, takut kitanya nanti nggak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan kata Allah harta yang diberikan kepada mereka itu sebenarnya ujian, linaftinahum fih, supaya kami menguji mereka. Makanya ujian tuh bisa dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, apa kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian itu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Jadi apapun posisi manusia, posisi kita di dunia itu semuanya ujian. Cuma kadang-kadang manusia merasa diuji kalau apa? Kalau susah, kalau rugi, kalau gagal, lagi diuji nih saya. Tapi kalau lagi untung banyak, merasa nggak diuji? Ya enggak merasa diuji. Aduh, saya lagi diuji nih, kenapa? Itu untung besar. Iya, jarang yang ingat kalau itu sebagai ujian. Ya, wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan sungguh rezeki Allah kepadamu wahai Muhammad khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Allah sudah memberikan kepada Nabi Muhammad kenabian, memberikan Al-Quran, ya. Allah sudah memberikan kepada kita misalnya Islam. Allah sudah memberikan kepada kita iman. Allah sudah memberikan kepada kita hafalan Quran. Allah sudah memberikan kepada kita kesolehan. Ya, Allah sudah memberikan kepada kita amal-amal soleh yang kita lakukan. Huwa khairu wa abqa. Itu semua lebih baik dan lebih kekal.
ya. Jadi kita harus melihat, ya, kita tuh jangan lupa gitu ya dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak. Hanya gara-gara melihat teman kita lebih kaya, lebih beruntung, lebih sukses, kemudian langsung aja kita tidak bisa melihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Kemudian ayat berikutnya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu dengan salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah ketika kamu menyuruh mereka untuk salat. Dan perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah, ya, ketika kamu memerintahkan mereka sholat itu. Artinya apa? Artinya memerintahkan keluarga untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah itu mudah apa susah? Susah, ya, susah. Suaminya rajin sholat, rajin ngaji, ya, belum tentu, ya, istrinya ataupun orang tuanya soleh, soleha, anaknya belum tentu, ya, meskipun insya Allah kalau ibu bapaknya soleh soleha, anaknya juga soleh soleha, tapi tetap aja ada, ya, susah sebenarnya, ya. Kita di sini udah banyak, masjid udah bagus, ya, acara di masjid udah bagus, ya, kita ngajak tetangga ke masjid, ya, disampaikan undangan ke masjid, tetap aja yang datang ke masjid itu lagi ya susah, ya. Makanya kata Allah wastabir, ya, wastabir, ya, bersabarlah, pakai to, ya, tambahan, ya. Kemudian kata Allah, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Kami tidak meminta kepadamu rizki, kata Allah. Bukan Allah yang perlu dengan sholat kita, bukan Allah yang perlu dengan ibadah kita. Apalagi Allah tidak butuh kita memberi sesuatu kepada Allah, tidak. Nahnu narzukuk, ya, kami yang akan memberimu rizki, ya. Dalam surat Az-Zariyat apa? Ya. Dalam surat Az-Zariyat kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun, ya. Allah tidak memerlukan dari manusia itu rizki apa yang kita bisa beri kepada Allah, justru sebaliknya. Dan Allah juga tidak minta makanlah istilahnya kepada manusia. Jadi justru sebenarnya yang butuh, yang perlu kita, yang perlu itu adalah kita kepada Allah. Allah tidak butuh ibadah kita. Kita sendiri yang butuh dengan ibadah kita. Ada satu hadis yang sangat menarik, ya, untuk kita, dan mudah-mudahan karena kajian ini direkam, mudah-mudahan ada yang mendengarkan juga. Ini hadis yang sangat indah. Hadis yang sangat indah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia itu adalah semua yang ada dalam pikirannya dunia, mikir dunia mulu, ya, pagi, siang, sore, malam mikirin bisnis, mikirin dunia, ya, mikirin dunia tapi lupa beribadah. Apa kata Allah? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan cerai-beraikan urusannya, dibuat sulit, dibuat susah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan dalam pandangan dia itu, ya, kurang terus, ya, nggak pernah cukup. Ini, ya,
Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dia tidak akan memperoleh dari dunia ini kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Mau jungkir balik ya, kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala, istilahnya ya. Dia tidak akan dapat kecuali yang sudah Allah tetapkan. Ya. Orang yang pikirannya dunia terus, ditinggalkan ibadahnya, Allah jadikan urusannya susah, urusannya acak-acakan. Dia akan merasa terus kekurangan dan dia hanya akan mendapatkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya, waman kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa dalam kehidupannya itu dia niatnya untuk mencari akhirat, bekerja untuk akhirat, berbisnis untuk akhirat, ya, berkeluarga untuk akhirat, ya. Jama'alahu amrahu, Allah akan kumpulkan semua urusannya, Allah akan mudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan itu dalam hatinya. Hatinya dibuat kaya. Jadi bukan berarti ya kan ada orang semua serba punya tapi dia masih merasa kurang. Ada orang yang lebih sederhana sebenarnya, tapi dia diberikan oleh Allah itu rasa cukup, qanaah, ya. Qanaah, makanya qanaah itu penting. Orang kalau nggak punya qanaah, dikasih apapun merasa kurang, nggak cukup. Jadi Allah akan jadikan orang itu kekayaan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia itu akan datang kepadanya dengan tunduk. Dunia akan datang kepadanya dengan tunduk. Nyamperin gitu sih, bukan dicari. Ada satu perumpamaan ya, perumpamaan. Dunia itu seperti bayangan, ya, bayangan kita. Bayangan itu kalau dikejar gimana? Kalau kita misalnya matahari di belakang kita, kita kejar bayangan kita yang ada di depan, dapat nggak? Makin kita kenceng, makin dia kenceng juga. Tapi kalau kita belakangi, ya itu bayangan, matahari di depan kita misalnya dari sana, ya. Kita belakangi bayangan itu, kita lari ke depan, meninggalkan bayangan itu, bayangan akan ngikutin, ya. Itu apa? Ibaratnya demikian. Ya, cuma kadang-kadang kitanya kurang yakin itu saja ya. Dan sebenarnya kita di dunia adalah mencari keridhaan Allah. Ya, usaha sebesar-besarnya, ya, berbisnis sebesar-besarnya, tapi diupayakan untuk mendapatkan ridho Allah, ya. Islam itu menginginkan kaum muslimin itu kuat, kaya, apalagi zaman sekarang. Kalau nggak punya uang susah, ya. Tapi itu, ya, harus jadikan apa yang kita miliki itu untuk membeli pahala dari Allah. Ini hadis yang sangat indah, ya. Kemudian kata Allah, wal aqibatu littaqwa, dan akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini 3 ayat dari surat Toha ini sangat baik ya untuk kita tadabur, untuk kita fahami. Ayat 130 sampai 132. Kemudian 3 ayat yang terakhir ini tentang orang-orang kafir, ya. Bagaimana orang-orang kafir itu, dia ngeyel, dia membangkang, dia susah diatur. Wa qalu, dan orang-orang kafir itu berkata, ini bahasannya lain ya, bahasan lain. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir itu berkata, laula ya'tina bi ayatin mir rabbih. Kenapa tidak didatangkan kepada kami tanda-tanda dari Allah, bukti-bukti dari Allah?
Maksudnya ketika mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan, kenapa enggak didatangkan mukjizat ya kepada kami? Ya, mereka tahu ya, dulu misalnya Nabi Saleh ada unta yang keluar dari bebatuan. Nabi Musa bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan, menghidupkan orang yang mati. Jadi mereka berkata kepada Nabi Muhammad, kenapa tidak didatangkan kepada kami bukti yang besar dari Allah supaya kami beriman? Tapi dijawab oleh Allah, awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang ada di dalam suhuf yang pertama, Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah mukjizat yang sangat besar kepada Nabi SAW. Itu ya, mereka itu ngeyelnya begitu. Kenapa tidak didatangkan bukti kenabian Muhammad? Ya, misalnya, padahal udah ada sebenarnya ya bukti kenabian Muhammad. Apa contohnya? Ya, terbelahnya bulan. Ya, terbelahnya bulan itu kan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Itu bukti kenabian Nabi Muhammad. Orang-orang kafir meminta kepada Nabi, wahai Muhammad, tunjukkan kepada kami bukti bahwa kamu itu nabi. Maka Allah belah bulan itu untuk Nabi Muhammad dan orang-orang kafir bisa melihat. Tapi ujung-ujungnya mereka menuduh itu adalah sihir. Kemudian ayat 134, ini bentuk pembangkangan lagi orang-orang kafir. Walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablihi. Dan seandainya kami menghancurkan mereka dengan siksa orang-orang terdahulu, seandainya, laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula. Ya Allah, kenapa engkau tidak utus kepada kami rasul, ya, seorang utusan? Padahal sudah diutus. Jadi orang-orang kafir itu sudah diutus rasul, minta bukti kalau itu rasul. Kalau mereka tidak diutus rasul, mereka dihancurkan, mereka minta rasul, minta utusan. Ya, serba salah kalau berhadapan dengan orang-orang yang memang membangkang. Fana tabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza, supaya kami bisa mengikuti ya tanda-tanda kekuasaanmu sebelum kami dihinakan. Maka kata Allah apa kepada Nabi Muhammad, jurus terakhirnya ya, sikap terakhirnya bagaimana? Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu. Katakan wahai Muhammad bahwa setiap kita itu menunggu. Kalian menunggu, kami juga menunggu. Ya. Udahlah Muhammad, mereka itu jangan dilayani. Kita tunggu saja. Mutarabbisun fatarabbasu. Masing-masing kita saling menunggu. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Maka nanti kalian akan mengetahui siapa yang berada dalam jalan yang lurus dan siapa yang berada dalam hidayah. Udahlah, daripada capek-capek sekarang ya berdebat dengan orang-orang yang tidak mau beriman, ya tunggu saja nanti akan ketahuan siapa yang berada dalam jalan yang lurus dan siapa yang mendapatkan hidayah. Alhamdulillah sampai di sini dulu, sampai di sini ya tafsir kita surat Thaha selesai sampai ayat 135. Ya mudah-mudahan dari kisah Nabi Musa sampai terakhir ada banyak manfaat. Insyaallah selesai Ramadan kita akan lanjutkan di surat-surat berikutnya. Nanti menjelang Ramadan kita akan isi dengan kajian persiapan kita menuju Ramadan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Arifin.